orang tua itu di zaman sekarang hanya bisa memberikan makan saja. Jarang yang bisa memberikan ilmu. Jarang yang seperti itu. Mereka sibuk dengan dunia-dunia, sibuk dengan dunia kerja dan lain sebagainya. Lalu kemudian anak mereka dititipkan di yayasan anu, di pesantren anu. Dan gurulah yang mendidik karakter di situ. Nah, coba kita bayangkan, kalau hanya memberi makan kepada anak saja, binatang pun bisa. Betul. Bahkan lebih sayang binatang. Benar-benar. Bahkan lebih sayang binatang. Tapi pembeda kita dengan binatang adalah kita sebagai orang tua harus mengajarkan ilmu kepada anak. Lalu kemudian karena keterbatasan waktu kita, akhirnya kita serahkan kepada guru. Maka wajiblah kita memuliakan para guru-guru yang telah mengajarkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara ngobrol bareng Bang Santri. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiki, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak pikiran, diam-diam terus kayaknya. Bawa enjoy aja kali, Bang, ya. Iya, benar-benar. Gimana, sekarang kayaknya banyak fenomena di kalangan santri atau di pesantren ya. Oh iya, benar-benar. Cuman kebetulan pada waktu ini kita baru sempat sih duduk untuk coba sedikit kasih bagaimana sedikit penjelasan ya kepada teman-teman semua yang mengira bahwasannya santri itu seperti budak atau hanya cuma jadi peralat saja gitu kan. Mungkin adanya Bang Upan mungkin nanti itu saya jelaskan. ada pro ada kontra itu soalnya gue lihat di medsos ya. Banyak ada yang pro, banyak yang kontra juga. Betul. Lumayan asik nih buat perdebatan ini. Ya, boleh. Ya mungkin bisa sambil ngopi dulu sebelum kita mulai biar mencairkan suasana aja sih sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Iya, memang saat ini framingnya luar biasa sih Bang terhadap santri ya di kalangan masyarakat. Nah, mungkin bisa saya mulai dari satu pertanyaan mendasar sih sebenarnya Bang. Tentang banyak yang bilang santri zaman sekarang itu cuma disuruh-suruh atau tanpa dihargai. Menurut Abang sendiri gitu pandangannya bisa seperti itu, masyarakat seperti apa sih? Ya, yang pertama, jadi kita membahas masalah dogma santri dijadikan budak di pesantren gitu ya. Cuma kalau bahasanya cuma disuruh-suruh itu salah. Kalau memang santri mengabdi, iya. Dan memang kami para santri itu semua itu kalau sudah paham pasti menyatakan diri mereka sebagai budak. Cuman guru kami tidak ada satupun yang menganggap santrinya sebagai budak. Sama seperti hubungan antara anak dan orang tua. Yang kita tahu bahwasanya kita sebagai anak dengan sukarela ketika di rumah ada lantai kotor, piring kotor bagi yang perempuan dan sebagainya, itu secara sukarela untuk membersihkan tanpa ada pamrih ataupun dan sebagainya. Itu pun yang berlaku pada saat kita menjadi santri, karena kita menganggap guru kita sebagai orang tua juga. Ya. Jadi salah Bang Iki, Bang Amar, anggapan bahwasanya kami diperalat sebagai budak. Tapi kalau memang kami sebagai para santri memang menyatakan diri kami sebagai budak daripada guru-guru kami. Sebagaimana ucapan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan ana abduman allamani walau harfan. Aku itu, kata Sayyidina Ali, adalah budak dari orang yang mengajarkanku walaupun satu huruf. Ingat ya, satu huruf ya. Insya'a ba'ani wa insya'a takoni. Kalau dia mau menjualku, aku rela. Satu huruf doang itu walaupun satu huruf. Kalau dia mau memerdekakanku, silakan. Artinya itu Sayyidina Ali sampai seperti itu. Yang kita tahu Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat yang unggul dari segi keilmuan. Bahkan baginda Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah pusat ilmu, kota ilmu, sedangkan Ali itu adalah gerbangnya. Jadi bila mana ingin kepada Kangjeng Nabi, lalui dulu Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali begitu sangat menghormati gurunya sampai menganggap dirinya sebagai budak dari gurunya. Jadi kami pun sama Bang Amar, Bang Iki, seperti itu. Cuman guru kami tidak ada satupun yang menganggap kami sebagai budak.
Justru guru-guru kami menyayangi kami laksana orang tua kandung kepada anaknya. Gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau menurut Abang, tujuan utama orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren itu, tujuan utamanya menurut Abang apa ya? Ya, yang pertama sebenarnya kan tujuan utama ke pesantren itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu. Dan kewajiban asalnya itu ada pada orang tua. Lalu kemudian sebagai orang tua, khususnya bapak mungkin sibuk mencari nafkah, ibu sibuk mencari mengurus rumah tangga, atau memang keduanya tidak mumpuni dalam hal mendidik anak, khususnya dalam bidang agama. Akhirnya menitipkan anaknya di pesantren-pesantren untuk dididik oleh guru-guru di pesantren. Jadi itu tujuan utamanya. Tapi kalau saya pribadi nih Bang ya, pribadi nih, kalau kan waktu itu anak saya juga sempat lagi itu ada rencana ingin masuk pesantren ya. Kalau tujuan saya selain lebih utama ilmu, emang iya benar, cuma lebih utamanya saya pengen ngebentuk karakter untuk anak saya. Kalau misalkan di pesantren itu karakternya lebih ke Islamis lah gitu. Pengen ngebangun itu kalau saya sih. Santun. Iya, santun, attitude-nya. Makanya kalau menurut pandangan saya, kalau misalkan anak saya masuk pesantren itu istilahnya dibudakan, itu menurut saya fine-fine aja sih, nggak apa-apa. Karena kan emang ngebentuk karakter itu harus dibangun secara secara keras lah gitu istilahnya. Iya, ya benar Bang Ji bilang, cuman kan karakter itu kan dibentuk berdasarkan didikan. Ya. Dan itu perlu ilmu. Ya, metode seperti apa? Ya. Apakah dia ingin mendidiknya seperti militer, ataukah dia ingin menjadi anak soleh? Pasti harus ilmu agama dong yang ditanamkan. Iya. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin menjadi TNI atau polisi, maka didikannya seperti didikan yang kita tahu di polisi ataupun di TNI, disiplin seperti itu. Nah, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, paham ilmu agama, yang nanti berkarakter, beradab dengan adab yang memang disyariatkan oleh agama, maka harus ada di pesantren. Ya, itu maksud saya. Nah, seperti itu. Ya, maksud saya tuh intinya tuh, kalau misalkan, kalau menurut pandangan saya ya, kalau misalkan anak saya mau masuk pesantren karena ingin membentuk karakternya, ya jadi kalau misalkan dia kayak dibudakin, istilahnya dibudakin, saya nggak masalah gitu. Kan, banyak kan saya lihat, saya baca komen-komen banyak yang dipermasalahkan gitu. Seperti itu. Mungkin karena memang masih banyak juga masyarakat yang nggak mengetahui di dunia pesantren itu sebenarnya seperti apa sih. Ya, seperti itu. Ada ungkapan man jahila syai'an adahu. Orang yang tidak mengetahui sesuatu cenderung membenci. Betul. Yang membenci ini rata-rata mereka yang tidak pesantren, atau mereka yang memang mutlak tidak suka, dalam tanda kutip membenci pesantren. Gitu. Nah, berarti secara definisi dulu nih, kita jelaskan mengenai budak. Budak itu kan identik dengan zaman dulu ya sebenarnya Bang ya. Zaman ya kan, budak itu seperti apa sih sebenarnya Bang? Mungkin saya secara bahasa. Jadi biar orang pun juga bisa mengerti, jangan asal ngomong budak, menyamakan seseorang dengan budak gitu kan. Jadi biar mereka pun bisa paham gitu. Jadi begini dulu pertama ya. Jadi bahasa budak itu memang adalah orang yang tidak punya status kemerdekaan. Biasanya adalah mereka yang kalah perang, kemudian diboyong dan menjadi budak, atau memang selanjutnya dijual belikan. Jadi budak itu bisa diperjualbelikan. Jadi dulu itu sebelum Islam, perbudakan itu begitu masif sekali. Lalu kemudian datanglah Islam dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sedikit demi sedikit menghapuskan sistem perbudakan itu. Jadi berkah daripada Islam ini adalah menghapuskan sistem perbudakan itu. Dengan dibuktikan Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq, lalu derajatnya diangkat menjadi muadzin pertama. Artinya baginda Nabi tidak memilih para sahabat-sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, seperti Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tapi ada dari budak gitu ya. Nah itu,
Itulah dia yang harus kita garis bawahi di situ. Diangkat derajatnya oleh Islam. Jadi Islam itu tidak memandang seseorang dari dia orang kaya atau dia orang berpangkat dan sebagainya. Kalau memang mereka bertakwa, semua statusnya sama. Pandang berkulit hitam, putih, ya. Nah, lalu kemudian ungkapan santri adalah budak, sebenarnya untuk di zaman sekarang jauh sekali. Nah, jadi biar teman-teman juga bisa memahami, nggak semata-mata harus disamakan dengan budak. Kayaknya terlalu ekstrim, jauhnya gitu kan. Kalau budak itu kan bisa diperjualbelikan kan dijelasin. Sedangkan santri kan nggak bisa. Belum merdeka lah ya. Nah, kamu belum merdeka. Nah, ada juga gini Bang. Ada yang merasa kehidupan santri sekarang itu seperti tenaga gratis. Yang memang untuk pesantren lah gitu. Tenaganya dibuat seperti gratis untuk memenuhi semua yang ada di pesantren. Itu tanggapan Abang itu benar seperti itu atau memang enggak sih? Jadi begini ya, kalau ada statement bahwasanya santri itu adalah tenaga gratis yang secara cuma-cuma digunakan tenaganya, dimanfaatkan tenaganya tanpa dibayar dan sebagainya, itu memang benar. Itu memang benar. Tapi itu semua bagian daripada kalau bahasa ininya mengkhidmah. Khidmah itu melayaninya murid kepada guru. Sebagaimana tadi, murid mengaku sebagai budak daripada gurunya. Melayaninya kita. Ada bahasa seperti ini. Man khodama khudima. Orang yang melayani gurunya, kelak apabila dia ditakdirkan menjadi ulama, dia pun akan dilayani oleh muridnya. Dan itu berlaku di semua ulama yang sekarang kita tahu keilmuannya luas dan lain sebagainya. Dulu semasa pesantrennya pasti melayani guru-gurunya. Kalau saya ceritakan ya tentang masalah ulama-ulama yang sekarang terkenal itu, yang dulu melayani gurunya mungkin tidak akan selesai beberapa hari, pasti banyak sekali. Benar-benar. Jadi seperti itu, ada timbal balik seperti itu. Abang mungkin juga dulu waktu nyantri juga ngalamin seperti itu ya? Pasti. Dan itu dengan sukarela. Tidak ada terpaksaan. Tidak ada. Yang paling ekstrim apa tuh Bang? Pernah melayaninya gitu seperti apa ya gitu. Kalau masalah ekstrim maksudnya berat gitu kali ya. Yang berat gitu ya. Yang keinget terus sampai sekarang gitu. Tapi dengan sukarela itu semua, itu sukarela. Tanpa paksaan kan. Ya seperti dulu kan di zaman-zaman tahun 2000-an awal itu kan ya MCK ya bahasanya ya, WC itu kan masih memakai jamban ya. Jamban. Nah itu kami menggali menjadi bentuk empang lah begitu yang nantinya digunakan, di atasnya ada jambannya sebagai sarana MCK itu dan sebagainya. Dan juga ya masih banyak lagi lah kalau kita sebutkan nanti. Santri pasti paham hal ini. Iya. Gitu. Dan memang kenapa para santri itu sukarela ya, khususnya yang di pesantren Balai Rombeng Bang. Karena memang iurannya pun yang saya tahu itu berbeda dengan pesantren modern, benar nggak itu? Nah ini dia titik beratnya. Kenapa kalau di pesantren modern tidak seperti pesantren salafi? Karena pesantren modern memang dititik beratkan kepada biaya. Dari masuknya pun mahal. Maaf ya, kita bukan untuk membanding-bandingkan ya. Lalu kemudian biaya per bulannya pun mahal. Sehingga santri sudah hanya belajar saja. Urusan nanti bagaimana dia nyuci, bahkan itu ada laundrynya, masak, fasilitas semua dipenuhi. Cuman nanti anak tidak mandiri. Itu dia. Seperti itu, berbeda dengan santri salafi. Santri salafi masuknya hanya 100.000, hanya 50.000. Itu pun kalau punya. Kalau tidak punya, tidak apa-apa. Tidak dipaksa untuk membayar. Tidak dipaksa. Per bulannya 30.000, 50.000. Kalau kita ngontrak sekarang minimal 500.000. Kita tinggal di pesantren 1 bulan bayaran hanya 30.000, 50.000. Bahkan kalau tidak punya pun tidak diusir oleh kiai, oleh guru-guru kita itu. Nah itu bentuk semua adalah, tapi kemudian kita masak sendiri, kemudian kita nyuci sendiri, itu bentuk karakter, itu mahal nanti biayanya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita merih kita di pesantren, karena nanti Allah itu takdirkan kita berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Contoh kemudian dia ditakdirkan menjadi orang miskin, dia terbiasa. Betul. Artinya nanti tidak mengeluh. Betul. Di kemudian hari ketika dia berumah tangga, saya sudah terbiasa seperti ini, di pesantren saya memang seperti ini. Saya biasa makan pakai ikan asin, pakai tempe, memang ini makanan saya. Seperti itu. Bahkan ada loh, Bang Ambar, ya cuman saya tidak sebut nama pesantrennya.
itu memang santrinya dengan sukarela, bahkan mereka tidak ngaji, hanya ngurusin sawah guru. Jadi disebutnya santri sawah. Mereka 3 tahun, 4 tahun di pesantren itu hanya macul saja, ngurusin bertani saja, bertani saja. Dan sepulang dari pesantren mereka jadi kiai, mereka bisa ngaji. Itu kan di luar logika, di luar nalar kita. Yang harusnya yang bisa jadi kiai ataupun itu adalah yang ngaji, gitu kan? Tapi ini mereka tidak ngaji atau jarang lah, bahasa yang jarang ngaji, ngurusin ladang guru, sawah guru, tapi ketika mereka pulang istiqomah, mereka malah jadi kiai. Kenapa? Karena dapat doa dari guru. Nah, jadi di pesantren salaf ini Bang Iki, Bang Amar, kami itu titik beratnya adalah doa dari guru. Karena kalau guru sudah mendoakan, sedikitnya ilmu yang kami terima pasti berkah, pasti manfaat. Tapi sebaliknya, kalau memang segudang ilmu yang kami dapatkan, lalu guru tidak ridho, guru tidak ikhlas, maka tidak akan ada manfaat. Justru akan menjadi sampah masyarakat. Benar. Gitu. Berarti mencari berkahnya kalau nyantri itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada tujuan kita itu berkah doa dari guru. Ya memang nggak semuanya ya harus masuk dengan logika sebenarnya. Ya, ada jelas, beberapa part yang memang di situ yang udah diceritakan kan tadi kan secara logika tidak masuk akal kan. Seperti dia hanya bersawah, ya kan? Iya, bahasa saya belajarnya ya ala kadarnya mungkin pada saat pesantren. Tapi ketika gurunya ridho mendoakan, ya nggak ada yang mustahil sebenarnya sih, sebenarnya gitu ya. Luar biasa sekali sebenarnya Bang Kiki. Jadi memang banyak juga framing-framing di luar itu yang selalu menyalahkan dari pesantren-pesantren, tapi teman-teman sendiri pun nggak mengetahui dalamnya seperti apa sebenarnya. Ya kan soto ya aja sih. Jadi langsung pengennya menjustifikasi sesuatu tanpa ya cari tahu kebenarannya seperti apa sebenarnya. Biasanya kan ada perumpamaannya juga, tong kosong nyari bunyinya. Betul. Oke. Mungkin bisa kita lanjut Bang dari pertanyaan dalam sekarang kan generasi muda ya, bisa nggak sih dibilang terlalu sensitif tentang ya yang sekarang terjadi gitu, sedikit misalkan ya dianggapnya tadi perbudakan atau dianggaplah mencari tenaga gratis. Apa memang dari pemudanya yang sensitif berbeda dengan pemuda-pemuda dulu atau memang lebih kritis mungkin ya? Seperti apa sebenarnya? Ya sebenarnya gini, bahasa sensitif dan kritis itu setiap manusia mempunyai karakter seperti itu. Jadi tidak hanya sekarang, zaman itu juga sama. Cuman memang di zaman yang serba canggih, teknologi seperti sekarang ini kadang-kadang orang terlalu cepat menghukumi sesuatu tanpa tabayun atau investigasi dulu. Kadang-kadang kita itu dapat kabar burung langsung percaya saja. Padahal kita kan di dalam Al-Quran itu inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik, orang yang memang terindikasi fasik lah, membawa kabar akan sesuatu perkara yang memang itu masih simpang siur, maka kalian harus investigasi dulu, klarifikasi dulu, benar atau tidak. Nah, kadang-kadang kita tuh lupa di situ. Dengan adanya kejadian seperti ini, ya kayak kemarin kasusnya kiai besar dari Lirboyo, mereka nggak paham tuh konteksnya ya. Kiai itu, kiai gurunya para guru, Kiai Anwar Mansur ini adalah ulama karismatik. Bahkan beliau sampai ngajar itu walaupun sudah sepuh, dari jam 7, jam 8 pagi sampai zuhur, ikhlas karena Allah. Tidak seperti kadang-kadang kita yang, ya contoh kita, banyaklah dari orang-orang zaman sekarang ketika mengajar, kemudian katanya gajinya kecil, mereka resign atau pindah. Nah kalau pesantren-pesantren salafi tidak seperti itu. Titik beratnya mereka adalah bukan dunia. Karena dunia itu hanya bonus saja. Mereka dapat dunia itu hanya bonus saja karena semua sudah ditakar rezekinya oleh Allah. Yang terpenting bagaimana memanfaatkan ilmu agar semua kita ini mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu, berkah daripada guru-guru kita. Yang kemudian bermuara selamat di dunia dan selamat di akhirat. Intinya di situ Bang Amar dan juga Bang Iki, seperti itu. Tapi gini Bang, tanggapan Abang sendiri nih tentang konten kreator yang selalu memojokkan
para ulama, kiai atau pesantren. Seperti apa tanggapan Ya. sebagai santri atau Abang bisa mewakilkan lah. Ya pertama gini ya. Mereka itu kan sebenarnya tujuannya agar viral. Ya. Mengangkat konten mereka. Ya kita tahulah rahasia seperti itulah. Rahasia udah menjadi rahasia umum lah. Mereka mengangkat topik yang sedang hangat tanpa mempertimbangkan efek buruknya. Betul. Itu. Jadi mereka tidak peduli lagi mereka dicap negatif atau dicap sebagai orang yang tidak beradab dan sebagainya karena menyinggung orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Yang penting mereka melejit. Sama seperti kita pun melihat ada orang-orang yang dengan senonoh membuat konten vulgar dan sebagainya. Gitu kan? Yang tujuan mereka adalah apa sebutnya? FYP apa? Udah nggak mikirin lagi tentang kemaslahatannya. Seperti itu. Jadi memang sudah bergeser. Ya memang isinya konten itu nggak hanya yang bermanfaat, tapi yang menurut mereka ini menghibur ataupun ini rating mereka akan naik dan sebagainya, itu akan dilakukan. Nah, jadi kualitas orang zaman sekarang menurun, begitu Bang Yudi. Tapi Bang, gini Bang ya, kan nggak semua gimana ya cara ngomongnya? Nggak kayak saya nih, akhirnya kan nggak jadikan masukkan anak ke saya untuk pesantren ya, karena kekhawatirannya itu apalagi di medsos gencar banget tuh, rame. Banyak ya guru-guru yang guru-guru atau santri-santri senior lah istilahnya yang jahil. Ya, yang jahil atau berbuat asusila terhadap siswa-siswinya seperti itu. Itu gimana menurut pandangan Abang? Benar ada seperti itu atau enggak Bang ya? Jadi memang setiap sesuatu itu ada oknumnya. Oknum ya? Tetap ada oknumnya. Mereka ada oknumnya. Intinya gini, kita sebagai manusia itu tidak lepas dari bujuk rayu setan. Nah itu semua harus kita sikapi dengan bijak. Yang pertama, makanya kita harus benar-benar memilih pesantren untuk anak kita yang notabene adalah pesantren yang bagus secara pendidikan dan juga terbukti atau kalau bahasa ininya terakreditasi lah. Kalau bahasa orang sekarang mah gitu. Jadi kita jangan hanya, oh itu pesantren kita masukin, enggak, investigasi dulu. Penting juga Pak. Itu penting. Kami itu di pesantren sebelum pesantren ataupun pindah dari satu pesantren ke pesantren lain, kami investigasi dulu. Karena apa? Nanti ketika kami berada di pesantren, kami harus menyerahkan cinta kami kepada guru. Nah, ketika kami menyerahkan cinta kami kepada guru, ternyata guru kami gitu kan mempunyai sesuatu yang memang harusnya tidak layak dalam pandangan agama, itu akan bertentangan. Nanti akhirnya kami cinta sesuatu yang salah. Gitu. Oleh karenanya sebelum kami menyerahkan cinta kami sebagai murid kepada guru kami, maka kami harus mempunyai memilih siapa yang layak untuk menjadi guru kami. Nah, seperti itu. Maaf, kaminya itu maksudnya orang tua yang mencari informasi tentang pesantren itu atau si anaknya ini sendiri yang langsung? Ya bila anaknya masih muda atau masih kecil yang belum bisa membedakan, maka orang tua yang berperan. Nah, orang tua mungkin tidak mampu bertanya. Benar-benar. Lalu kemudian kalau memang santrinya sudah santri udah senior, udah remaja ke atas ya, sudah bisa membedakan mana kiai-kiai yang harus mereka pilih, maka santrinya juga punya pandangan di situ. Gitu. Sama seperti saya pribadi, saya diarahkan oleh guru saya di Ibtidah untuk pindah ke pesantren Anu. Saya manut, saya nurut. Lalu kemudian kata guru saya pindah lagi ke pesantren Anu, maka saya manut. Dan alhamdulillah keberkahan karena saya nurut kepada guru-guru saya. Nah seperti itu. Adapun tadi masalah oknum-oknum yang berbuat asusila, membuli dan lain sebagainya, itu kita harus sikapi secara bijak. Dan memang di pesantren pun ada peraturan-peraturannya. Jadi seperti itu. Tidak ada itu di pesantren itu yang sebenarnya sistem senioritas yang santri senior memperbudak kepada santri junior, santri baru, seperti yang kita dapat di lembaga-lembaga lain seperti perkuliahan dan sebagainya, gitu kan? Betul. Ada aku senior, kamu junior, kamu harus nurut kepadaku. Tidak seperti itu. Lah ya. Tidak ada. Bahkan banyak sekali kasusnya santri baru, tapi karena memang santrinya giat, rajin membantu guru, justru lebih disayang oleh guru dibandingkan santri yang sudah lama. Begitu.
Berarti pesannya nggak perlu untuk para orang tua, terutama saya tidak harus khawatir. Nggak perlu khawatir. Yang penting cari informasi dulu. Informasinya dulu. Sebanyak-banyaknya data tentang pesantren itu. Guru yang mau kita jadikan guru untuk anak kita ini, di mana belajarnya, kemudian siapa saja gurunya, track recordnya seperti apa, akhlaknya bagaimana. Jadi seperti itu. Tidak termasuk kategori kita kurang ajar atau bahasa kasar nggak sopan lah. Itu memang harus seperti itu ya. Memang harus seperti itu. Karena menjaga tadi, jangan sampai hal-hal itu udah kita masukin ternyata di situ melakukan suatu kesalahan, akhirnya kita sudah tidak bisa lagi. Jadi begini juga lagi ya, sebelum kita tutup mungkin ya, Bang Iki, Bang Amar. Bukan hanya santrinya saja, orang tuanya pun harus menjaga sikap kepada guru dari anaknya. Artinya, kadang-kadang anaknya ini tidak punya salah. Artinya kesalahannya ada di orang tua. Jadi orang tua ini kadang-kadang cenderung membicarakan keburukan ataupun membicarakan buruk kepada guru-guru dari anaknya di luar sana. Dengan kata-kata, oh anak saya diperbudak, anak saya begini. Nah gitu tuh. Nah itu juga mengurangi keberkahan, bahkan bisa menghilangkan keberkahan ilmu yang didapatkan oleh anaknya dari hasil belajar dari gurunya tersebut. Padahal kalau kita paham, orang tua itu di zaman sekarang hanya bisa memberikan makan saja. Jarang yang bisa memberikan ilmu. Jarang yang seperti itu. Mereka sibuk dengan dunia-dunia, sibuk dengan dunia kerja dan lain sebagainya. Lalu kemudian anak mereka dititipkan di yayasan anu, di pesantren anu. Dan gurulah yang mendidik karakter di situ. Nah, coba kita bayangkan, kalau hanya memberi makan kepada anak saja, binatang pun bisa. Betul. Bahkan lebih sayang binatang. Benar-benar. Bahkan lebih sayang binatang. Tapi pembeda kita dengan binatang adalah kita sebagai orang tua harus mengajarkan ilmu kepada anak. Lalu kemudian karena keterbatasan waktu kita, akhirnya kita serahkan kepada guru. Maka wajiblah kita memuliakan para guru-guru yang telah mengajarkan anak kita. Jadi buat Bang Kiki, jadi udah jangan khawatir lagi nih untuk memasukkan anak, atau buat teman-teman semuanya juga jangan ada kekhawatiran dalam menitipkan anak di pesantren-pesantren. Tadi sudah dijelaskan oleh abang kita. Sebelum memasukkan anak ke dalam pesantren, bisa teman-teman juga melakukan investigasi terkait pesantren yang seperti apa, metode pembelajaran seperti apa, guru take record si gurunya juga seperti apa. Jadi biar tidak ada lagi kekhawatiran yang akan datang ketika anaknya sudah dititipkan seperti itu kali Bang ya. Mungkin kita untuk obrol segmen ini cukup sampai sini. Ya, siap. Kita semoga obrolan kali ini ada manfaatnya buat teman-teman sahabat ngobrol semua. Paling poinnya adalah tetap cintai para santri, para pesantren dan ulama-ulama kita. Semoga semuanya diberikan keberkahan. Amin. Dan kita semua juga dikasih keberanian untuk menitipkan anak di pondok-pondok pesantren untuk menuntut ilmu jika memang kita merasa tidak mampu untuk mendidiknya. Ini itu saja dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.